Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Crossover majalah Cross Digital dalam kurung MGD garis miring Cross TV kembali mengudara. Tadi ba'da maghrib atau habis berbuka, Cross sempat bincang-bincang santai dengan Sekum PP IPAT. Dan di hadapan Cross TV ini masih kayak si MKP. Kalau nyinggung MKP pas yang depan MKP. Kang Dr. Udin Narsudin SHMH, dia megang dua loh sebetulnya. MKP, Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, masih dong? Gak tahu ya. Kan belum kongres. Dan yang kedua, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dua-duanya menangani kode etik. Nah Kang, ini kan ngeliat perkembangan organisasi. Ya ini dulu lah ya, di latar belakangan. Melihat perkembangan Ikatan Notaris Indonesia, berjalan dua-duanya nih, masing-masing, dengan gayanya masing-masing lah. Saya nggak bicara DKP ya, bicara pengurus, karena dua organ ini berbeda. Jangan nggak usah bicara pengurus PP, oh DKP bro, berarti masuk dong, belum tentu. Karena dua organ yang berbeda, karena adik ART-nya ngomongnya begitu, organ-organ organisasi ada beberapa kan gitu. Nah, melihat perjalanannya pengurus di Ikatan Notaris Indonesia khususnya di pusat ini ada dua. Dualisme kepengurusan, bukan organisasinya. Yang ini gayanya sendiri, enak ya, Kongres, yang ini KLB. Nah Kang, terakhir muncul statement, ya kan? Sebelumnya kalau tidak salah perang flyer tentang apa? Tentang ujian kode etik yang sebetulnya yang di depan ini loh, yang punya kewenangan untuk melaksanakan kode etik. Karena dialah Dewan Kehormatan, dialah Majelis Kehormatan. Bukannya kewenangan PP ya sebenarnya. Kewenangan PP bukan? Nah, bro. Ya pengurus. Pengurus, bukan DKP. Pengurus itu termasuk DKP. Loh, kok bukannya beda? Enggak, maksudnya dalam konteks penegakan kode etik. Pelaksanaan kode etik. Oh, pelaksanaannya. Tapi untuk untuk pengurusan kode etiknya? Kalau ujian kode etik ya tetap pengurus dengan DKP. Kerjasama. Nanti tolong dijelaskan biar nggak salah paham. Nah Kang, setelah perang player kemudian muncul statement menarik keras dan tanda petik membuat heboh jagat negara Konoha. Bukan pemerasan ilegal, bukan apa sih penipuan, bukan macam-macam lah. Itu bukan hanya di kalangan notaris tapi di umum loh, bahkan di notaris baru. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya saya sambungin aja langsung yang ke Bandung. Selesai pelaksanaan UKN, muncul lagi statement, balikin duit tuh, uang apa UKN, karena itu tidak sah, itu ilegal, itu tidak ada dasar. Pertanyaan ketiganya, loh di undang-undang nggak dijelaskan pelaksananya siapa menurut versi sebelah, pihak ketiga. Di situ memang ada UKN, kode etik yang ada, bukan UKN, bukan ujian, hanya ada kode etik profesi. Dan pelaksananya tidak dijelaskan siapa pelaksana kode etik itu dan sebagainya. Nah, tanggapannya gimana Kang? Perkembangan tiga hal tadi. Ya, nyapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat ya. Ya, dan saya diborong pertanyaannya. Ya. Pertama, memang statement dirjen tersebut sebetulnya ya terlalu berlebihan lah ya. Oke. Jadi malah cenderung overlap lah gitu ya. Sebetulnya tidak sepantasnya seorang pejabat umum mengemukakan atau menyampaikan hal-hal yang sangat kasar. Saya anggap kasar lah ya, karena kan dia ngomong bahwa penipuan lah, kemudian apapun lah ya. Wow, ada pemerasan lah. Tentu tidak pantas. Walaupun tentu muaranya sebetulnya adalah dari adanya dualisme tadi ya. Sejak awal juga kan memang sudah saya sampaikan langkah yang terbaik memang berdamai gitu ya. Tapi sampai sekarang kan kemudian belum ada titik temu lah yang terbaik. Bukannya dibully kan? Nah itu juga sama ya. Saya kan berinisiatif untuk ayo dong berdamai gitu ya dengan teman-teman dari
NMI gitu ya, dengan teman-teman yang lain, TOC dan seterusnya gitu ya. Itu malahan kemudian dibully gitu kan. Ya sudahlah, itu resiko ya. Siap. Nah, tapi ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tersebut, kenapa saya sebut sebagai berlebihan? Ya, saya sebut sebagai terlalu jauh lah ya gitu. Karena bagaimanapun sebetulnya muara dari perselisihan atau persengketaan dalam tanda petik gitu ya. Persoalan ini adalah dari dirjen sendiri kan. Ya, dari kementerian sendiri. Kenapa kemudian katakanlah kongres yang di di Jawa Barat. Bukan, Jawa Barat kan udah di ini ya, di Cilegon. Oh, yang Cilegon itu kan dibatalkan kan. Dan seterusnya lah, itu banyak hal lah ya. Yang kemudian rembuk nasional, itu juga kan sebetulnya salah satu persoalan ya. Nah, artinya sebetulnya itu adalah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini dirjen tentu yang terpenting adalah menyelesaikan persoalan tersebut gitu ya. Jadi malahan sebetulnya tidak layak lah ngomong seperti itu dong. Gitu ya, dengan omongan-omongan yang kasar, mengancam gitu kan. Menunjukkan dalam hal ini ya pemerintah ya, kalau dia adalah representasi pemerintah, menunjukkan ketidakmampuan tersebut. Ketidakmampuan. Iya. Hemat saya ya, kalau misalkan memang ingin menyelesaikan ya jangan dengan menggunakan kata-kata yang tidak bijaksana seperti itu gitu ya. Kalau pembina itu kan harusnya bijaksana, bukan bijaksini gitu ya. Bijaksana, bijaksini. Iya, harus bijaksana itu artinya penuh dengan katakanlah kenyamanan ya, penuh dengan kewibawaan, kearifan gitu ya. Tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan sebetulnya organisasi gitu ya, itu sebetulnya adalah punya anggaran dasar rumah tangga kan gitu ya. Ya, status ADART itu ya berlaku untuk para anggotanya dong. Ya. Nah, yang namanya perjanjian tentu tidak bisa kemudian berlaku untuk pihak lain. Ya, ada yang disebut sebagai asas personality, ya, ada yang disebut sebagai asas kepribadian. Ya, artinya berarti kan perjanjian tersebut memang berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya dong. Anggota Ikatan Notaris Indonesia, anggota perkumpulan, ya selayaknya yang memang harus melaksanakan itu gitu loh. Jangan sampai ada yang mencampuri gitu kan pihak lain. Even itu adalah pemerintah gitu loh. Karena bagaimanapun kebebasan berkumpul dan berserikat itu kan sebetulnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Konstitusi. Jadi sebetulnya dengan kemudian dia mengobrak-abrik dalam tanda petik Ikatan Notaris Indonesia, menunjukkan bahwa sebetulnya dia adalah melanggar konstitusi dong. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau disebutkan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau kode etik ya terusus tidak diatur dalam UJN, sebetulnya itu salah besar. Ya, kita lihat misalkan di dalam pasal 4 ya disebutkan bahwa notaris itu harus tunduk ya dan taat kepada kode etik. Pasal 82 ya, yang namanya organisasi notaris itu diatur juga. Ada kode etik. Ya, sementara pengawasan pembinaan terhadap organisasi memang sebetulnya kan akan diatur melalui permen. Ya, pasal 84 ayat 5. Tapi kan belum ada permennya. Ya, berarti kan langkah pemerintah kemudian dalam tanda petik memberikan statement seperti itu ya tidak pada tempatnya dong. Apalagi kalau kemudian kita lihat di dalam pasal 83-nya kan kode etik oleh organisasi dong, oleh Ikatan Notaris Indonesia. Berikutnya juga di dalam Permen Kumham 2009 kalau tidak salah ya, 2019 disebutkan memang kemudian untuk pengangkatan seorang notaris itu harus ada sertifikatnya kan, ada bukti bahwa memang sudah melakukan atau mengadakan ujian kode etik, lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi. Organisasi mana ya? Notaris tentu ya. Ikatan Notaris Indonesia. Masa organisasi dokter? Iya, makanya tentu kalau disebutkan memang ujian kode etik itu tidak harus oleh Ikatan Notaris Indonesia atau organisasi notaris. Loh, permennya sendiri kan mengatakan seperti itu. Ya sama dengan mengangkangi regulasi atau peraturan yang dia keluarkan sendiri dong.